Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai energi dan daya listrik, yaitu pada mata kuliah dasar konversi energi listrik. Energi listrik sendiri merupakan salah satu bentuk energi yang relatif mudah untuk dikelola, terutama dalam merubah ke dalam bentuk energi lain serta memindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Untuk perubahan atau konversi energi listrik sendiri yang terpenting itu adalah dasarnya ada 3 sifat, yaitu yang pertama ada elektrotermis, kemudian yang kedua ada elektromekanis, dan ada elektromagnetis. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah energi listrik dan energi termal atau kita sebut sebagai elektrotermis. Jadi panas atau kalor atau kita sebut dengan thermal dapat diperoleh melalui proses non-elektrik. Misalnya pada proses pembakaran bahan bakar atau pada proses reaksi kimia sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Nah, sedangkan energi kalor sendiri dapat diperoleh dari proses elektrik thermal yang langsung dihasilkan berdasarkan rumus atau persamaan di bawah ini, di mana besarnya energi kalor itu adalah I kuadrat dikalikan dengan R dan dikalikan dengan T. E-nya sendiri tadi adalah energi termal atau panas yang dihasilkan, satuannya dalam joule. Kemudian I-nya adalah arus listrik yang mengalir dalam satuan ampere. Kemudian R-nya adalah tahanan atau resistansi dalam satuan ohm. Kemudian ada T, yaitu adalah waktu yang dibutuhkan untuk arus listrik dapat mengalir. Satuannya dalam detik. Nah, berdasarkan persamaan di atas ini, persamaan energi termal, maka energi termal yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh besarnya arus listrik yang dialirkan dan resistansi bendanya tadi, R-nya tadi, serta lamanya waktu pada saat arusnya dialirkan. Nah, yang kedua tadi ada energi listrik dan energi kinetik, yaitu elektromekanis. Nah, proses konversi energi listrik menjadi energi kinetik atau dapat kita sebut juga sebagai elektromekanis atau proses yang sebaliknya dari energi kinetik menjadi energi listrik itu harus memenuhi keadaan di mana suatu medan magnet yang berfungsi sebagai penguat atau exciter. Nah, contoh dari proses konversi energi elektromekanis ini dapat kita pelajari pada proses kerja yang terjadi di generator dan motor listrik. Nah, yang pertama ini adalah proses konversi energi pada motor listrik, di mana yang dikonversi adalah input energinya adalah energi listrik. Pada saat di motor listrik, energi listrik tersebut diubah ke energi mekanik atau energi gerak tadi atau energi kinetik. Sedangkan untuk proses yang sebaliknya, kita bisa lihat gambar yang di samping kanan, di mana pada generator proses konversi energinya adalah mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, dari dua contoh proses konversi energi inilah yang menggambarkan proses konversi atau bentuk dari elektromekanis tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah elektromagnetik, yaitu energi listrik dan energi magnetik. Nah, untuk sifat-sifat elektrik suatu benda itu dapat dibagi menjadi 3 golongan utama. Yang pertama adalah isolator. Isolator sendiri adalah benda yang sulit untuk mengalirkan arus listrik. Kemudian untuk bahan yang bersifat isolator ini memiliki hambatan atau resistansi yang sangat besar sehingga arus listrik yang mengalirnya sangat kecil kalau nilai hambatannya sangat besar. Kita bisa mengacu kepada hukum Ohm saja gitu, di mana besarnya arus yang mengalir itu dipengaruhi oleh besar kecilnya suatu hambatan. Nah, untuk contoh dari bahan isolator sendiri itu ada keramik, mika, dan karet. Nah, lalu yang kedua, jenis-jenis atau sifat-sifat elektrik dari suatu benda itu yang kedua adalah konduktor. Nah, konduktor ini memiliki sifat elektris yang nilai hambatannya atau resistansinya sangat kecil, sehingga dia dapat mengalirkan arus listrik.
Jadi bahan-bahan yang bagus untuk dijadikan penghantar itu adalah konduktor ini. Seperti contoh-contohnya adalah tembaga, aluminium, perak, seperti itu. Jadi bahan-bahan ini yang dapat mengalirkan arus listrik yang baik gitu karena nilai hambatan dan resistansinya sangat kecil. Kemudian yang ketiga ada bahan semikonduktor. Untuk bahan semikonduktor ini adalah bahan yang termasuk dalam jenis isolator, namun pada keadaan tertentu dia bisa juga bersifat menjadi konduktor. Jadi dia bisa di sifat-sifat bisa jadi isolator maupun konduktor. Nah, salah satu contohnya adalah germanium. Dia bisa atau dia termasuk dalam jenis semikonduktor. Nah, kemudian untuk yang saat-saat ini sedang dikembangkan itu ada lagi bahan superkonduktor. Jadi di samping ketiga golongan tadi, saat ini masih banyak bahan-bahan yang dikembangkan dan diusahakan. Bahan tersebut ini mempunyai tahanan yang sangat kecil, bahkan nyaris tidak mempunyai nilai tahanan, sehingga dia dapat menghantarkan arus listrik lebih baik daripada sifat konduktor tadi. Ini disebut dengan superkonduktor. Jadi saat ini untuk sistem-sistem tenaga listrik itu memang sedang digunakan penghantar-penghantar dengan berbahan jenis superkonduktor tadi karena nilai resistansinya yang baik, yang sangat kecil sehingga nanti mampu untuk mengalirkan arus listrik tanpa menghasilkan rugi-rugi yang besar sehingga arus listrik yang dihantarkan itu sesuai atau nilainya tidak berkurang dari apa yang dikirimkan sebelumnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk sifat elektris benda itu juga memiliki sifat magnetis yang dapat dibedakan atas 3 golongan, yaitu ada diamagnetis, kemudian yang kedua paramagnetis, dan yang ketiga adalah ferromagnetis. Nah, penggolongan ketiga jenis tadi berdasarkan sifat magnetisnya itu dibedakan atas dasar sifat permeabilitasnya yang dimiliki oleh masing-masing material relatif terhadap udara yang ditetapkan mempunyai permeabilitas itu nilainya 1. Nah, kalau dia bahannya diamagnetis, yang pertama ini, diamagnetis, dia mempunyai permeabilitasnya relatif kecil dibandingkan dengan udara. Kalau udara tadi ketetapannya adalah 1, maka nilai permeabilitas dari diamagnetis ini dia lebih kecil daripada 1. Kemudian untuk paramagnetis itu lebih besar sedikit daripada udara, jadi lebih besar dari angka 1. Nah, untuk bahan ferromagnetis dia memiliki permeabilitasnya relatif sangat besar. Jadi sifat kemagnetannya sangat tinggi untuk yang bahan ferromagnetis. Nah, yang ini tadi untuk pembagian atau penggolongan sifat-sifat elektrik suatu benda, ada isolator, konduktor, dan semikonduktor. Yang pertama, apabila benda atau materialnya bersifat dielektrik atau isolator, nilai konduktivitasnya dibagi dengan permitivitas dikalikan dengan kecepatan lambat arusnya itu kurang dari 0,01. Jadi ini sudah ketentuannya apabila nilai konduktivitas dibagi permitivitas dan kecepatan lambat arusnya kurang dari 0,01, maka dia dianggap sebagai benda yang bersifat isolator. Kemudian yang kedua, apabila nilainya di antara 0,01 sampai 100, maka bendanya bersifat semikonduktor. Namun apabila dia nilainya lebih dari 100, maka bendanya disebut sebagai atau bersifat konduktor. Jadi dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada daya dan energi listrik. Daya listrik sendiri merupakan hasil perkalian dari tegangan dan arus, di mana persamaannya bisa kita sebutkan untuk daya listrik adalah P sama dengan V dikalikan dengan I. Nah, sedangkan untuk energi listrik itu merupakan dayanya tadi yang dihasilkan per satuan waktu dalam tiap waktu, di mana besarnya energi listrik sama dengan P dikalikan dengan T, dayanya tadi dikalikan dengan waktunya. Sehingga kita bisa uraikan lagi di bawah bahwa energi listrik itu adalah P-nya adalah V kali I dari persamaan yang di atas dikalikan dengan waktu.
di mana daya listriknya adalah dalam satuan watt, V-nya adalah tegangan dalam satuan volt, I-nya adalah kuat arus dalam ampere, W-nya adalah energi listrik dalam satuan joule atau watt jam atau watt hour, biasa kita sebutkannya. Kemudian T-nya adalah waktu dalam detik. Oke, baik. Untuk materi kali ini, mengenai energi dan daya listrik, sekian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk mempelajari materi ini dan tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.